Halo, halo, Bung Rocky. Kita lanjutkan lagi ngobrol. Tadi kita pagi tadi kita singgung-singgung soal KPK dan memang sekarang sedang menarik juga soal soal KPK itu yang Anda sebut sudah kehilangan lah kredibilitasnya dan sebagainya karena kemarin itu Dewan Pengawas memutuskan ya hari Senin Dewan Pengawas memutuskan bahwa Pak Firly itu tidak terbukti dalam pembocoran dokumen katanya tidak cukup bukti dan daerah itu tidak dilanjutkan ke sidang etik. Tapi sehari kemudian itu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, ini kita perlu catat dia adalah mantan deputi penindakan di KPK, menyatakan udah jelas ada unsur pidananya itu kan gitu. Bagaimana tidak ada unsur pidananya, ada yang dibocor, dokumen yang dibocorkan gitu. Dan yang menarik dia menyatakan saya sedikit banyak tahu kasus itu. Ah, ini yang saya kira yang menarik kita kita mati bagaimana pertandingan kredibilitas dan ya, bukan hanya itu tapi bahayanya kalau Firly kemudian misalnya dia mau mentersangkakan Anies tapi kemudian didahului oleh Kapolda Metro Jaya dia jadi tersangka, katakanlah misalnya begitu, walaupun belum disebut siapa yang jadi tersangka gitu. Ya saya baca itu seolah-olah Pak Firly itu berayun dengan mencari perlindungan di Dewan Etika itu, Dewas itu. Tapi juga saya mau tegur juga nih Dewan Pengawas ini. Kan Anda dipilih bukan sekedar menegakkan etika administrasi. Itu bahayanya tuh. Ini bukan internal ethics di dalam KPK, tetapi mata publik yang melihat KPK. Dewas itu mesti mempertimbangkan dengan sangat serius mata publik yang mengintai KPK itu. Dan karena KPK-nya adalah Pak Firly pimpinannya, pasti matanya tertuju kuat pada Pak Firly sebagai sebagai figur penentu dimensi etik di situ. Karena itu kecelakaan kecil aja itu mesti dianggap sebagai pelanggaran etik. Apalagi ini soal dokumen tuh, yang walaupun terbukti tidak secara administratif, secara dilihat apa namanya ritme, alur cerita, kronologis, oh tidak secara terbukti. Ya tapi publik itu melihat keseluruhan masalah etik di KPK, bukan sekedar soal administrasi dokumen itu. Nah, Dewan Pengawas itu mesti juga, bukan sekedar juga, memang harus memperhatikan cara publik melihat KPK. Yunto cara publik melihat perilaku Pak Firly yang berkali-kali dibawa ke Dewas tetapi lolos. Jadi orang bertanya, ini Dewas ini harus diawasi dengan dewan yang lain dong, yaitu dewan hati publik, dewan mata publik. Itu intinya tuh. Jadi kelihatannya salah betul di Dewas itu memutuskan bahwa itu tidak ada pelanggaran etis. Secara teknis iya, tapi secara etika publik pasti ada pelanggaran etis. Jadi terlalu berbahaya atau terlalu konyol keputusan Dewan Pengawas ini. Maka sangat terlihat bahwa Dewan Pengawas sebetulnya diawasi oleh Firly, bukan Dewan Pengawas yang mengawasi Firly. Dan kita lanjutkan logikanya, baik Firly maupun Dewan Pengawas diawasi oleh masyarakat sipil. Itu intinya. Ya, ya. Dan orang kemudian menghubung-hubungkan kan kemarin berkat gugatan dari Nurul Gufron judicial review tentang usia masa jabatan di pimpinan KPK itu kan Dewas juga dapat dapat durian runtuh juga karena bukan hanya pimpinan KPK yang diperpanjang masa jabatannya oleh presiden kan SK-nya kemudian Dewas juga diperpanjang juga masa jabatannya. Ini jadi kalau Dewas itu pejabat yang diangkat dengan SK 4 tahun meminta 5 tahun, mestinya sebetulnya Dewas kasih semacam legal atau ethical opinion. Ya. Kami nggak setuju loh, walaupun dia akan anggap lah Anda pihak apa. Jadi kalau kita baca sebetulnya Dewas ini nggak ngerti bahwa dia itu oversight committee itu. Sebagai oversight committee dia bahkan mesti mengawasi potensi apa namanya moral hazard yang ditimbulkan oleh permintaan perpanjangan itu kan. Ya. Dewas mesti bilang sebetulnya kalau saya mencari mereka itu, kalian anggota komisioner yang diangkat 4 tahun termasuk kami tidak boleh memperoleh keuntungan dengan perubahan masa jabatan itu karena itu melanggar prinsip pertama, itu perjanjian di awal 4 tahun. Itu prinsip yang biasa disebut sebagai apa namanya itu fakta sunt servanda itu. Jadi dia fakta sunt servanda artinya kalau anda mendaftar demi 4 tahun, kenapa anda mesti minta 5 tahun di ujungnya? Boleh 5 tahun tapi buat yang akan datang. Ini Dewas ini buta huruf terhadap soal-soal dasar dari filsafat etika itu. Jadi dia sebetulnya nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Itu yang menyebabkan dia putuskan hari ini Firly tidak bersalah itu. Jadi kekacauan itu yang terjadi bukan pada Firly tapi pada cara berpikir Dewan Pengawas ini yang isinya ada beberapa profesor mungkin yang
ya otaknya jadi kecil akhirnya kan, karena dia nggak ngerti tuh mau ngapain dia kalau diajukan, disodorkan fakta-fakta itu, tentu dia akan oke kita periksa administrasinya aja, bukan administrasinya. Keseluruhan mata publik itu tertuju pada sifat dari Dewas yang memang pelin-pelan, dan itu dianggap bahwa Dewas memang tidak paham bahwa dia itu dewan dan dia itu pengawas, itu soalnya. Ya, ya. Dan sekarang ini saya kira kredibilitas dari Dewan Pengawas itu makin dipertaruhkan dengan pernyataan dari Kapolda gitu ya. Dan ini jangan lupa ya, ini memang yang melaporkan ini ada 16 orang, termasuk juga Direktur Penyelidikan Brigjen Priantoro, dan juga kita semua tahu bahwa Pak Karyoto, Irjen Karyoto ini adalah orang yang coba disingkirkan oleh Firly Bahuri dari KPK karena menolak untuk mentersangkakan Anies gitu. Dan sekarang dia menyatakan bahwa ini ada tindak pidana, meskipun kita belum tahu siapa yang jadi tersangkanya. Gitu. Ya lepas dari perang bintang itu kita silakanlah, mau Kapoldanya juga ada masalah silakan dipanggil lagi oleh KPK, mau KPK-nya punya menyimpan sesuatu silakan dibocorkan oleh Kapolda, kan ini antar mereka aja kan. Tetapi publik ingin lihat fungsi dari Dewas itu tuh, yang kemuliaan tuh, nobility-nya, nobleness dari si Dewan itu hilang. Dia cuma periksa-periksa doang itu. Jadi tetap terlihat fungsi utama dalam pemberantasan korupsi adalah keteguhan dari Dewan Pengawas, bahkan untuk menegur sebelum peristiwa terjadi itu. Jadi Dewan Pengawas KPK sebetulnya punya semacam fungsi judicial activism seperti yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Lama-lama kita lihat Mahkamah Konstitusi etikanya sama dengan Dewan Pengawas itu terima pesanan doang kan, itu intinya kan. Kalaupun ada sesuatu yang menggembirakan, misalnya kemarin Mahkamah Konstitusi putuskan sistem terbuka bukan tertutup, iya sama juga, itu juga pesanan, bukan karena kemampuan untuk berpikir etis terhadap upaya melindungi konstitusi. Demikian juga Dewas tuh. Dewas nggak pernah berpikir etis untuk melindungi masyarakat sipil yang menginginkan korupsi itu dihentikan dari dasar kan. Jadi Dewan Pengawas ini mestinya jadi mata publik untuk mengawasi KPK kan, begitu kan. Sekarang dia jadi mata KPK untuk membersihkan dirinya sendiri kan, itu sialnya begitu. Jadi ya udah mau diapain, itu udah begitu keadaan. Nah kita di FNN selalu ingin membongkar persembunyian etis yang buruk itu di mana sebetulnya, yaitu pada kapasitas dari anggota Dewas sendiri. Saya kira kalau diadakan semacam pertandingan kredibilitas gitu antara sekarang Polda dengan KPK, saya kira Polda pasti menang di atas secara moral karena kemarin itu kan dari hasil jumpa pers Dewan Pengawas itu menunjukkan ada beberapa soal Pak Firly lolos, tapi Pak Johannes Tanak, wakilnya Pak Firly, terbukti dia melakukan pelanggaran karena dia berkomunikasi dengan orang yang sedang diselidiki oleh KPK dan dia hadir dalam gelar perkaranya begitu. Karena itu dia akan dilanjutkan ke sidang etik. Kemudian ada juga soal yang bikin kaget kita di KPK, ternyata ada pungli di LP-nya KPK dan nilainya itu disebutkan Desember 2021 sampai Maret 2022 itu hanya 4 bulan aja 4 miliar nilainya. Jadi bayangkan ada sebuah lembaga yang selama ini ditugaskan untuk memberantas korupsi, tapi ternyata terjadi korupsi juga di lingkungan mereka sendiri. Terjadi juga penyalahgunaan kewenangan di antara mereka sendiri. Saya kira posisi KPK betul-betul di bawah Pak Firly ini sekarang lagi hancur-hancuran. Itu maksudnya saya usulkan Pak Firly lakukan semacam reevaluasi tentang kondisi etiknya di situ kan. Ya. Dan orang akan hubungkan, oh iya apalagi KPK aja bisa bocor korupsi di penjara, bagaimana yang di Cipinang, bagaimana yang di Sukamiskin, sama aja. Koruptor-koruptor yang ditahan di semua lembaga masyarakat itu mampu untuk menyogok sistem agar supaya dia bebas keluar. Dan setelah bebas keluar seolah-olah pemimpin rakyat kan. Jadi hal-hal beginian yang saya ingin terangkan pada bangsa ini, bahwa moral itu nggak boleh diasuh dengan cara yang bangsa ini di situ tuh. Jadi harusnya sinyal terakhir dari kebersihan moral adalah pada Dewan Pengawas KPK. Itu intinya kan. Sinyal terakhir itu justru yang punah itu. Jadi semua cerita yang mau saling tuduh antara Kapolda dan Ketua KPK itu silahkan mereka saling tuduh. Tetapi publik menganggap ini bagian dari pembusukan sebetulnya karena saling membongkar itu. Secara moral relatif orang percaya pada Kapolda tuh bahwa oke, Kapolda mempersoalkan etika di dalam KPK. Secara moral buat sementara Kapolda menang. Tapi bisa juga nanti Firly bilang oke, saya bukalah, saya tahu juga kasus Kapolda tuh. Jadi
perselisihan di antara mereka itu menunjukkan bahwa nggak ada dasar moral yang kuat yang harusnya dipegang oleh Dewan Pengawas. Nanti Dewan Pengawas nonton antara Kapolda berkelahi dengan Firly, lalu dia mulai cari cara pragmatis untuk menyelesaikan tuh. Oh ya, masing-masing ada masalah, tapi masing-masing juga tidak bermasalah. Jadi akhirnya resultante dari upaya untuk membersihkan moral KPK itu menjadi nol karena Dewan Pengawasnya juga ya rada-rada dungu lah. Saya bilang rada-rada aja. Kalau kita lihat kasus-kasus ini, apa kemudian orang bertanya-tanya, kemudian kan dulu kita termasuk orang yang mendukung penuh ya adanya KPK itu ya, karena itu salah satu saya kira amanat dari reformasi. Tapi dalam situasi sekarang ya, kayaknya orang sudah berharap untuk apa gunanya ya KPK, karena ternyata lebih banyak digunakan untuk menghajar lawan-lawan politik dan kemudian melindungi kroni-kroni pemerintahan yang terbukti juga bersalah begitu. Ya kenapa orang bilang kenapa FNN Heru Sugiono atau Rocky Gerung itu ngotot terus. Lo kita waktu KPK mau dibuat, waktu KPU mau dibuat, waktu Mahkamah Konstitusi dibuat, saya ada di YL Gus Dur segala macam, saya ada di Forum Demokrasi berupaya mendorong basis moral ini supaya KPU betul-betul jadi tumpuan moral untuk urusan politik, KPK menjadi tumpuan moral untuk urusan anti korupsi itu. Mahkamah Konstitusi tumpuan moral untuk urusan konstitusi. Kita mau bangun mercusuar moral pada bangsa ini supaya kita bisa pindah dari sistem Orde Baru ke sistem demokrasi dengan panduan moral yang kuat, dengan mercusuar etika yang kuat. Ya karena itu saya berhak untuk bahkan memaki-maki itu. Energi mahasiswa kita kerahkan pada waktu itu kok. Saya dosen, saya bawa mahasiswa saya untuk demo di Semanggi di DPR dan berantakan semua. Dan kita tahu itu. Jadi saya mau ingatkan bahwa hak publik itu belum punah. Karena apa? Karena kita lihat defisit makin terjadi dalam soal moral KPK. Kan itu intinya kan, demikian juga moral KPU, demikian juga moral Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan soal favoritisme pada orang, tetapi desain dasar dari institusi-institusi untuk memulihkan demokrasi, terutama melalui Mahkamah Konstitusi, KPK, dan KPU, itu sampai sekarang masih ada di benak mahasiswa. Jadi setiap hari mahasiswa bisa turun lagi ke jalan untuk menagih itu. KPK Anda udah buktikan nggak bahwa ideologi reformasi, filsafat reformasi itu Anda wujudkan. Demikian juga terhadap KPU di Mahkamah Konstitusi. Kita tunggu aja bahwa nanti akan ada keresahan publik. Bukan kita komporin, tapi memori mahasiswa, memori buruh, memori masyarakat masih ada. Buat 3 lembaga yang kami unggulkan di awal reformasi, yaitu KPK, Mahkamah Konstitusi, dan KPU, ternyata balik lagi pada kebijakan. Kira-kira itu kalau kita bikin kesimpulan yang agak berdebarkan. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Dan tetap kita kawal semuanya dengan 0% ya. Sampai ketemu lagi Bung Rocky ya. Kita selalu analisis saja. Oke.